Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa bertemu sambil menunggu waktu Isya. Kita isi untuk sama-sama mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah, sama-sama mengamalkannya, sehingga dengan waktu yang cukup pendek ini kita isi dalam bentuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang Al-Quran dan Sunnah. Salam dan selawat buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, sudah 1 bulan kita tidak bertemu. Terakhir pembicaraan kita akan menjelaskan keberlanjutan bagaimana prinsip-prinsip kehidupan sosial yang diterapkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di Mekah dan di Madinah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau dalam Al-Quran jelas kita manusia ini disebut dalam Al-Quran dengan ungkapan An-Nas. Sebagian ulama menyebut itu ungkapan yang ada keterkaitannya dengan kehidupan sosial. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kata Allah, ya ayuhan nas, hai manusia, aku ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, supaya kamu saling kenal, kenal mengenal. Jadi ayat ini disebutkan oleh Allah manusia secara tujuan penciptaan, tujuan dilahirkan, tujuan diadakan sebagai makhluk yang punya orientasi hidup berkelompok, hidup bermasyarakat. Jadi kalau ibu saja tinggal di sebuah tempat, surang saja wak di sinan, itu tidak akan muncul fitrah kita sebagai manusia, akan bertentangan. Diagian ke ibu cie pulau, ya, pulau di situ ada bameh di sini, tapi ibu sesurang tinggal di sini, tidak ada orang ke sini, tidak ada transaksi ke sini. Ini nemu ibu? Tidak. Ilmu apa? Artinya apa? Karena fitrah kita manusia itu hidup berkelompok, hidup berinteraksi. Nah, kalau model itu, ajaran Islam mengatur, membuat kehidupan berkelompok, kehidupan berinteraksi sosial tidak memunculkan gesekan dan menimbulkan sebuah permusuhan. Itu ada caranya. Maka Islam mengajarkan pertama, kalau wacali ibu, ketika Rasul berada di Mekah, berapa tahun Nabi di Mekah sebelumnya pindah ke Madinah? Berapa tahun bu? 10 atau 11 atau 3 balik? 3 balik tahunnya di Mekah. Ketika Rasul berada di Mekah, yang pertama kali dibentuk oleh Rasul memang adalah prinsip bertauhid, membangun dan mengingatkan masyarakat Mekah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah Rasul pindah dari Mekah ke Madinah, itu yang paling banyak dibangun oleh Rasul adalah kehidupan sosial keumatan, sosial ekonomi, Bu. Yang paling banyak dibangun oleh Rasul adalah membangun keutuhan umat di Madinah. Nah, awak cari ya, penanaman prinsip tauhid itu merupakan langkah awal membentuk
masyarakat madani, menanamkan, melibatkan atau memberikan pemahaman tentang prinsip ketuhanan, prinsip akidah Islamiyah kepada masyarakat, itu adalah langkah awal membentuk masyarakat madani. Masyarakat madani itu tuh Ustaz, kami tidak ngerti masyarakat madani itu doh. Kalau diagamkan semboyannya masyarakat madani. Iya. Itu semboyannya Pak. Sebenarnya masyarakat madani itu masyarakat yang kalau dalam referensi yang cukup banyak awak baca, masyarakat yang include di situ ya keagamaannya, sosialnya, ekonominya, memunculkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Itu yang masyarakat madani itu. Pertama yang harus dibangun dulu Ibu adalah membangun masyarakat madani. Semua awak membangun kelompok terkecil dari masyarakat itu siapa Bu? Bu, kelompok terkecil dari masyarakat itu siapa? Keluarga. Itu kelompok terkecil Pak. Maka untuk membangun sebuah keluarga, untuk membangun sebuah kehidupan di tingkat kelompok yang paling kecil, maka prinsip pertama yang harus ditanamkan adalah prinsip tauhid. Itu dulu, prinsip tauhid. Makanya ibu-ibu, ya apa-apa, kita nan punya anak, ketika anak awak lahir sebagai laki-laki, itu yang kita ajarkan adalah kalimat tauhid. Betul tak Pak? Azan. Kalau anak kita lahir perempuan, yang kita ajarkan adalah koman. Tujuannya apa? Mengenal Tuhannya. Kalau mereka baik dengan Tuhannya, mengenal Tuhannya, maka hablum minallahnya baik, maka akan muncul hablum minan nas juga baik. Ini langkah pertama. Dari tauhid itulah nanti muncul kehidupan yang baik, dalam artian muncul kejujuran, muncul keikhlasan, muncul bertanggung jawab. Makanya ayat Allah bilang begini, ya ayyuhalladzina amanu jtanibuhu katsiran minas zon. Ya Pak ya? Inna ba'daz zon. Ya. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu prasangka. Nah, setelah memperkuat tauhid, maka ada langkah kehidupan sosial yang diterapkan oleh Al-Quran, sehingga muncul menjadi sebuah kehidupan yang harmonis dan positif. Itu dibangun dengan membangun prasangka positif, atau yang disebut dengan suhuzon apa husnuzon Pak? Husnuzon. Hai orang yang beriman, jauhilah oleh kamu prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah apa Pak? Dosa. Ini yang diajarkan prinsip Al-Quran tentang kehidupan sosial. Pertama tauhid, yang kedua adalah membangun interaksi kehidupan sosial bermasyarakat, menjauhi sifat-sifat berprasangka buruk. Kalau di masyarakat mungkin banyak kok Pak. Prasangka buruk itu beranggapan, menilai, memutuskan tentang sesuatu kepada kita ataupun kepada orang lain yang pada dasarnya adalah negatif tujuannya. Galak orang sakit juga dia. Itu Pak. Kalau prasangka positif, kalau prasangka negatif itu sama awak memakai kacamata merah Pak. Kalau lah sirah kacamata yang awak pakai, dia doan mana warna putih atau lakukan ibu tua nampaknya Pak. Sirah ya nampaknya Pak. Sirah je nampak Pak. Karena apa? Karena mindset awak, pikiran awak dibangun dengan dasar anggapan negatif. Itulah yang menyebabkan perpecahan di antara umat. Itu yang menyebabkan di antara umat itu terjadi perpecahan. Karena saling berprasangka buruk. Terus kalau prasangka buruk yang diajarkan Rasul oleh Al-Quran apa? Berhusnuzan. Berprasangka apa? Prasangka baik. Berfikiran positif, berprasangka baik,
Dengan berprasangka baik, maka akan muncul yang namanya energi untuk berbuat baik. Tapi kalau awak berprasangka negatif, dan akan muncul adalah energi yang buruk. Apa? Energi yang buruk. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian prinsip dalam kehidupan sosial yang kedua diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Yang ketiga adalah memperkokoh persatuan. Jangan bercerai-berai. Ingat nikmat Allah kepadamu. Kata Allah, ketika kamu dulu pada masa jahiliyah saling bermusuhan, lalu Allah menjinakkan hatimu, menjadikan kamu bersaudara. Maka kunci yang kedua kehidupan sosial dalam Islam itu adalah ukhuwah Islamiyah. Tidak berpecah belah. Tidak berpecah belah. Inilah kekuatan yang dibangun oleh Rasul. Maka ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali dilakukan oleh Rasul bukan membangun masjid, Pak. Bukan membangun fisik. Pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah mempersaudarakan kaum Ansor, orang yang ada di Madinah, dengan penduduk Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke disatukan dalam sebuah ukhuwah Islamiyah. Yang membuat Islam itu kuat. Dewa kan kadang-kadang gini, babi dapan dape rancak, bab pecah belah jangan. Al-ikhtilafi ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara umatku itu adalah rahmat, Pak. Ya. Tetapi berpecah belah yang tidak boleh. Tidak boleh kita berpecah belah. Umat Islam itu kata Rasul ibarat bangunan. Kebangunan. Ada yang menjadi tonggak, ada yang menjadi dinding, ada yang menjadi air, ada yang menjadi semen, ada yang menjadi basi, ya nabo. Yang satu sama lainnya saling kuat menguatkan. Itu umat Islam. Umat Islam ibarat dua tangan, ibarat satu tubuh. Kalau batang tubuhnya satu yang sakit, maka yang lain ikut merasakan sakit. Itu yang diajarkan dalam prinsip membangun kehidupan sosial keumatan. Ibarat tangan kiri itu tangan kanan. Kok tangan kiri naluko tangan kanan tanpa diperintahkan dia mencari ubi merah seorang kawan. Nyutitian ubi merah tu nyoberasian dulu. Kemudian nyutitian ubi merah, nyagia apa namanya tu adiplas. Kemudian terus sebaliknya. Kok tangan kanan naluko tangan kiri yang memberasian. Nak saling bekerja sama. Kok panek nak kida nak suuk nak kida membantu. Atau sama-sama nyoba karajo berdua. Kok berjalan pun model tu loh. Nan suuk kamu ko nan kiri ke belakang. Carilah dapat orang berjalan kaki kalau tidak. Ya kan, Pak? Kalau nang kanan ke belakang nan suuk kamu ko, nan kiri kamu ko. Tidak ada orang yang berjalan tangannya dua-dua kamu ko, dua-dua ke belakang loh. Ini membuktikan bahwa sama ibaratnya model itulah kita bersaudara. Kok di Minang namanya alam takambang. Jadi guru panakiak pisau sirawi, ambil galah batang lintah buang, salodang jadikan niru. Satitiak jadikan lawi, sakapah jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Itu di Minang. Caliak bagaimana Allah menciptakan. Ini yang diajarkan dalam kehidupan sosial. Tidak saling mengego, waduh. Tidak saling menggadang, waduh. Kecik airnya yang berjasuh. Kecik tembok kalau nak diden, kecik semen kalau nak diden nak kuih masaji kau dah. Kecik basi model tu loh. Kalau lah model itu masing-masing bangunan otomatis ini yang berjasuh, maka bangun kuat kamu.
Model itulah umat Islam. Kalau masing-masing umat Islam mengklaim dialah yang paling baik, ya, organisasinya lah yang paling baik. Apa lagi bu? Bacaannya yang paling baik. Apa lagi? Kampungnya yang paling baik, yang lain tidak baik. Maka akan muncul yang namanya permusuhan di tengah umat. Kalau umat Islam itu saling gontok-gontokan, saling berpecah belah, maka dia akan lemah. Rumus kedua, yang ketiga, perkokoh persatuan. Sudah tidak saatnya lagi kita berpecah belah untuk sesuatu hal yang menyebabkan kelemahan pada sisi umat Islam. Sudah tidak ada lagi zamannya bagi kita untuk tidak menerima pendapat orang lain, menganggap diri paling benar, golongan kita yang paling benar. Yang modern itu adalah menerima kebenaran dari siapapun datangnya kebenaran itu. Ya bu, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini harus kita perkokoh. Makanya umat Islam itu bersaudara. Innamal mu'minu ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara, Pak. Fa aslihu, damaikan, rekat persaudaraan itu. Fa aslihu baina akhwaikum fattaqullaha la'allakum turhamun. Maka damaikan saudaramu yang berselisih. Aja ditambah lo minyak. Ku adu di antara dun sana awak nambah cakap nanda babunyi la 2 hari ndak bunyi nyo beko wa akhirnya minyak awak kunjiang kan lo awak fitnah. Akhirnya baca cakap gadangnya. Lalu tepuk tangan. Bukan seperti itu persaudaraan di dalam Islam. Bukan seperti itu diajarkan dalam kehidupan sosial keislaman. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Memperkokoh tauhid, langkah pertama. Yang kedua apa tadi Bu? Apa Bu? Apa Pak? Apa? Membangun persaudaraan sesama muslim, ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga adalah memperkokoh persatuan. Nih, memperkokoh persatuan. Kemudian kalau kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh Rasul ketika berada di Mekah, kemudian di Madinah, memperkokoh persatuan. Yang keempat, ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan masyarakat Madinah yang dilakukan oleh Rasul adalah saling bertoleransi. Toleransi, Pak. Toleransi. Bapak Ibu lihat itu piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah bukti toleransinya Rasulullah SAW menyatukan perbedaan yang ada di Madinah, Pak. Di Madinah itu ada orang Islam mayoritas, sama kayak kita Indonesia ini. Kemudian yang kedua ada orang Yahudi. Kemudian ada orang Nasrani di Madinah. Kemudian dibuat oleh Rasul sebuah piagam Madinah. Piagam menyatukan, melindungi masyarakat Madinah. Dan itu disepakati oleh seluruh masyarakat Madinah tanpa memandang dia muslim ataupun non-muslim. Nah, dalam kehidupan bermuamalah kita tidak boleh membedakan antara muslim dan non-muslim. Tapi dalam kehidupan berakidah, itu yang tidak bisa dicampurkan, Pak. Allah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Apa artinya itu, Bu? Katakanlah kepada orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kami tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu pun tidak menyembah apa yang kami sembah. Terus yang di bawah itu apa artinya paling terakhir? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Dalam kehidupan, dalam berakidah itu tidak ada kerjasama. Tidak ada kerjasama. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Umat Islam itu harus toleran. Umat Islam itu harus menerima perbedaan. Di antara kita saja ada perbedaan, Pak.
Contoh, ada yang bismillahnya di kalian. Gini Pak, solat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada cek lain, Allahu Akbar. Bismillahnya so disir saja nyo. Lalu kalian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada tak perbedaan di antara kita? Sesama muslim saja kita ada perbedaan, Bu. Itu tak salah, biasa itu. Awak saja bar dia kakak balima orang, ci ayah, ci ibu, alai berbeda barang ni. Ya tak Pak? Ya tak Pak? Ibu yang punya anak barampe, bertiga, berdua, caliaklah masing-masing anak waktu sama tak perilakunya. Beda. Cik kemari, selagi itu benar, baik. Apalagi umat Islam yang besar ini, 260 juta penduduk negeri ini, 86% itu adalah muslim dengan mazhab yang ada, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Ja'fari. Ya, kemudian banyak lagi pemahaman-pemahaman yang bersifat furu'iyah. Itu biasa dalam kehidupan sosial. Jangan kita menjadikan problem. Yang kare bismillahnya benar, yang lunak bismillahnya benar Pak, yang zikirnya bersama-sama betul, yang zikirnya sendiri-sendiri juga betul. Apa lagi Pak? Yang kunut benar, yang tak kunut benar, yang salah yang tidak sholat subuh. Ya kan Pak ya? Ini menceramai orang tak kunut juga tak kunut. Sembahyang sih tidak ada. Sholat saja tidak ada. Aku yang harus pahami, toleransi. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikutlah kekuatan awak. Apalagi orang Islam Minangkabau, Muslim Minangkabau Pak. Orang Islam Minangkabau ataupun yang awak sebut sebagai ranah Minang. Orang Minangkabau itu Bapak Ibu, kalau disebut adat dan sabana adat dalam kehidupan sosial Minangkabau, nyu adat dan sabana adat, adu adat dan teradat, adu adat dan diadatkan, adu adat istiadat. Kalau adat dan sabana adat itu tak ada beda gitu. Ma adat dan sabana adat di Minangkabau, itulah yang tak lakang dipanen, indak lapuak di hujan, dibubuk, indak layu, diasak, indak mati. Hanya tu Al-Quran. Kau nyoba Al-Quran. Makanya kehidupan sosial Minangkabau itu adalah Muslim. Masyarakat Minang itu 100% adalah Islam. Kalau ada masyarakat Minang, orang Minang yang dah beragama Islam tu tak ada Minang lupa. Orang Minang tu dua syaratnya. Nan pertama beragama Islam, nan kedua basuku dan sukunya ada di Minang. Itu syaratnya. Nah, ikut yang tak berbeda gitu tu. Adat nan sabana adat, indak lakang di pane, indak lapuak di hujan. Kunyang. Kok siang dijadikan tungke? Iya Bu. Kok siang dijadikan suluh? Kok malam dijadikan suluh? Kok siang dijadikan tungke? Kunyah. Lah tak balik-balik dia Bu. Itu yang disebut dengan konsep kehidupan sosial umat Islam Minangkabau. Itu sama tu. Sama itu orang Minang, baik di darat ataupun di rantau. Sama. Nan berbeda di maknanya, berbeda di adat istiadat. Itu ya Pak. Itu baru berbeda. Itu nampak beko bedanya di mana kehidupan sosialnya beda ketika baralik nikah. Kalau pergi ke kafe kumbua, itu isi apa tu lebih apa namanya Pak? Kamar ya. Kamar sasudui, ala namanya tu. Tahu Mbok? Kalau pergi ke Pariaman, itu lain lo adatnya. Bajapui. Kok bagaimana namanya tu itu ndak adat nasabana adat tu Bu. Itu namanya adat istiadat, lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain bilalang, lain daerah, lain adanya. Tetapi adat dan sabana adat di Minangkabau itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang disebut dengan adat dan sabana adat. Nandak lakang dipane, indak lapuak di hujan. Itu yang disebut dengan Al-Quran. Makanya waca lihat orang Minang saisua alun muncul yang namanya jilbab. Ibu-ibu pakai dulu tangku dua, iya Pak ya. Namanya kain panjang. Kalau waca lihat model
Rahma Al-Yunisiyah itu pendiri ya namanya itu Bu, yang di Padang Panjang itu, Dinia Putri kalau mau tidak salah. Siapa lagi itu tokoh perempuan Minang, Rohana Kudus, itu pakai kain Pak. Nah itu namanya Bapon Kakapalo, itu namanya dulu kalau di siku apa namanya dah Bu? Tangkulua. Berarti apa? Orang Minang itu tidak bisa dipisahkan dengan keislaman. Orang Minang itu ibarat Islam itu dengan dirinya menyatu. Sama ibarat madu dengan manis Pak. Lebih bisa Pak memisahkan antara madu dengan manis? Wah, tidak bisa Pak. Ya, madu itu manis, tapi tidak setiap yang manis itu adalah madu. Tapi coba ibu pisahkan antara madu dengan manis. Kalau tidak manis, itu tidak madu lah itu. Itu orang Minang. Antara perilakunya dengan karakternya, perilakunya, kehidupan sosialnya dengan prinsip beragamanya itu cik klubnya Pak. Makanya dituntut dalam akhlak. Ada jalan mendata, itu akhlak itu. Jalan mendata, ada jalan mengada Bu? Jalan menurun, jalan melereng, jalan mendaki, itu akhlak. Dimensi akhlak. Ada namanya cele di Minang tu sumbang dua balik. Iya apa? Ibu-ibu apa-apa yang belajar budaya alam Minangkabau itu ada sumbang dua balik namanya dalam kehidupan sosial orang Minang. Sumbang dicari orang, ada sumbang dua-dua, sumbang mengecek, sumbang berjalan, sumbang makan. Sumbang tu kalau di Minang, sumbang tu sesuatu hal yang tak rancak dicari. Itu namanya sumbang Pak. Nah, kalau wak lihat dari perilaku itu di Minangkabau, nampak rujukan semua perilaku dan prinsip Minangkabau itu adalah Al-Quran dan hadis. Makanya membuktikan orang Minang tidak bisa dipisahkan antara kehidupannya dengan keyakinannya. Itu kehidupan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, model itu loh di Indonesia, model itu loh kita umat Islam secara global. Antara perilaku dengan sikap itu jangan dipisahkan. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu, kadang-kadang nama kita belum tentu menunjukkan sifat kita. Kalau yang sama itu kan Allah. Allah Ar-Rahman namanya. Sifatnya memang dia pengasih Pak. Allah Rahim, penyayang. Namanya, sifatnya memang penyayang. Beda jauh aja makhluk. Awak namu awak An-Nisa Latifah. Latifah khairun nisa. Berarti artinya adalah perempuan yang lemah lembut. Kan itu artinya. Harusnya kamu itu kira karakternya karih Pak. Kan tidak menunjukkan nama dengan sifat. Nah, kalau Allah itu menyatu antara nama Allah dengan sifat Allah. Makanya memintalah dengan menyebut nama Allah. Kan dalam Al-Quran jelas itu namanya Asmaul Husna. Ya Bu ya. Nama Allah menunjukkan kepada sifat Allah. Makanya sifat Allah itu adalah sifat wajib bagi Allah. Kalau belajar ilmu tauhid itu namanya sifat wajib bagi Allah. Sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhtalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Kan begitu ya Ustaz ya? Nah, ada lagi sifat mustahil bagi Allah. Nah, tetapi kita sebagai makhluk, kadang-kadang nama kita belum menunjukkan sifat kita. Namanya Muhammad, karajunya mencilu ayam Pak. Muhammad itu kan terpuji artinya. Kalau lah mencilo, lain terpuji jonya. Tidak. Ya, namanya rancak Muhammad, tapi kerajunya mengedarkan ganja, mengedarkan narkoba. Namu rancak tuh. Namu adalah muslim, orang muslim, orang yang selamat. Tetapi kehidupan perilakunya tidak membuat ini menjadi yang selamat. Nah, ini yang harus saya pahami. Jadi orang Islam itu berupaya bagaimana perilakunya betul-betul sejalan dengan prinsip-prinsip hidupnya.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kita mulai. Jadi membangun masyarakat bagaimana Rasul berhasil di Madinah itu lebih cepat, Pak. Itu kalau di Eropa itu namanya Renaissance. Revolusi Inggris, revolusi Prancis itu rentang waktunya justru lebih panjang dibandingkan dengan revolusi yang dilakukan oleh Nabi hanya 23 tahun, Pak. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu membuktikan Rasul mampu membentuk masyarakat biadab, merubah masyarakat biadab menjadi masyarakat beradab. Rasul bisa merubah bagaimana tatanan masyarakat yang tidak berbudaya, yang feodal, masyarakat yang tidak berakhlak, kepada masyarakat berakhlakul karimah, berbudaya dan berperadaban. Apa sebenarnya rahasia Rasul dalam membentuk tatanan kehidupan sosial Islami itu? Pertama, menanamkan tauhid. Karena orang kalau tauhidnya rancak, Pak, murah diajak. Tapi kalau tauhidnya ndak dong, banyak senang salah. Nan kedua, perkokoh persaudaraan. Nan ketiga, lebih besar dari itu, perkuat persatuan. Yang keempat, munculkan yang namanya toleransi. Di antara kita akan ada perbedaan, Pak. Masing-masing awak akan ada perbedaan. Pasti itu. Tidak ada yang sama, Pak. Karena memang karakter manusia diciptakan oleh Allah itu berbeda. Selagi perbedaan itu tidak membawa kita kepada kehancuran. Awak sama awak sudah berbeda. Kan sudah awak kecil tadi, anak saja nanti apanya tujuh amaknya. Ada berbeda karakternya, Pak. Leba bedanya. Apa lah awak rami? Kini pengurus model ko, habis itu pengurus mungkin model ko. Itu Pak, biasa itu. Itulah yang disebut dengan perbedaan. Itulah yang disebut dengan perubahan. Dan orang Islam saling menerima dan saling menguatkan. Nah tuh, adonan jadi rem, sama joto adonan menjang sado jadi gas. Mau jadi gas lah sado. Kalau sado menjadi gas, Bu, ndak ada tukang rem beko, mata campak atau masulah kuat. Nyo ado yang menjadi rem, ado yang menjadi gas, ado yang menjadi setir. Ini Pak, ado yang menjadi roda. Mereka itulah Islam. Masing-masing kita kok fungsikan. Ado yang ahli di bidang desain, boleh desain. Ado yang kuat ekonomi, yuk kita berinfak. Kamu dari itu nah, apa lagi Bu? Ada yang bisa punya waktu, yuk kita jalankan sesuai dengan kodrat awak masing-masing. Kok di Minang jalan namanya tu. Kok nan lumpuh pengaji ayam, nan buto pambui lasuang. Apa le Pak? Nan pakak pelatih ibadia. Nan bodoh suruh ke suruh. Kayak mana itu Pak? Artinya di Minangkabau adalah memanfaatkan orang sesuai je potensinya. Nan pakak pelatih ibadia. Itu tak terang adanya dia doh. Kalau orang nyarinya terang sakit tadi ngono. Dia orang pakak kalau tiba dia. Nah lumpuh apa ngaji ayam. Jadi kalau lumpuh kan bisa jalan-jalan doh. Jadi ayam. Nah, kamu lihat itu di Minang. Tadi leceh apa? Apa? Nan buto pambila suang. Kan itu. Kalau orang nyala pambila suang, sakit matonya. Kalau orang buto pambila suang, nak kelimpanan matonya apa? Nah, nan bodoh suruh ke suruh. Maka suinya adalah di Minangkabau pun ada orang yang terbuang. Model itu lawak. Ada yang jadi itu nama sabu yang tadi. Ada yang menjadi pintu, ada yang menjadi tonggak, ada yang menjadi loteng, ada yang menjadi iko. Yang sado menjadi tonggak. Tidak sudah mau saji gitu. Sado jadi pengurus. Baca itu Pak. Ambo sado kau masyarakat yang lu risiko kami. Ambo sado lah kita ketua salah sadonya. Apa caranya Pak? Lah sado jadi ketua. Anak siapa kali pimpin? Cara ambil keputusan. Tapi ada yang ketua, ada yang kau santi yang kau pembukuan, aku jadi bendahara, aku santi yang ketik mengetik, aku yang menjadi sekretaris, aku hebat hubungan sosial, aku yang menjadi humas, aku santi yang untuk mendesain, untuk membuat perencanaan bangunan, aku tanggung jawab pembangunan. Akan model itu yang disebut di Minangkabau nan pakak pelatih badia, nan butuh padang bila suang, nan lumpuh apa ngaji ayam, nan bodoh suruh kesuruhan. Itu dari nanampe kola kita perkokoh persaudaraan awak. Kalau nanampe kola terperkokoh Bu,
Laraso badun sana gitu. Kok nampak anak ambo pamunya ibu yang salamu ibu menegur lah itu. Karena gitu lah badun sana. Kok nampak anak ambo salah langkahnya. Nak jangan lakukan itu. Ndak kamberang ambo dong. Karena ditunjukan di ibu atau apa, walaupun bukan anak apa secara langsung anak ambo. Kini kan tidak namu gitu menasihati anak orang buat salah dong. Beku anak nasihati anak orang apa yang medok kawan. Kan yang mana itu bang? Kau nampaknya bobi salah nampak dia di kali tegur lain nak menegur. Tapi beku nyemadoknya kawan. Kalau ndak apanya marang kawan. Akhirnya rusak silaturahim. Masalahnya tu bu. Masalahnya awak ndak maraso badun sana. Awak ndak kuat persaudaraan. Rasul mengajarkan, Allah menunjukkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Kamu itu umat yang terbaik, dilahirkan untuk manusia, menyuruh manusia berbuat baik, mencegah manusia berbuat buruk. Nah, nampak di awak orang berbuat salah. Awak tegur. Bagian dari investasi pahala di awak. Kalau ikulah muncul di awak, imanlah kokoh di antara masyarakat. Kemudian ukhuwah Islamiyah awak terasa kuat, saling rasa, saling asa, saling asuh. Ya, kemudian yang ketiga persatuan di antara kita semakin kuat, dan yang keempat rasa toleransi kita semakin kokoh sehingga tidak ada di antara kita permusuhan itu. Tidak ada di antara kita saling mencela itu. Tidak ada di antara kita saling membenci, dan tidak akan muncul namanya prasangka. Tidak akan muncul namanya gunjing. Tidak akan muncul namanya fitnah. Ya bu, demikian saja. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.